adik-adik. Adik-adik udah pada tahu belum? Kita setelah minggu BKJ Bandung akan melaksanakan ibadah onsite. Bener banget tuh. Catat ya tanggalnya, nanti di tanggal 29. Tanggal 29 jam 8 pagi ya Kak? Ya, ingat ya. Nah, kita akan memulai ibadah onsite kita sehingga kita bisa bertemu sama guru di sekolah minggu dan teman-teman semua. Kira-kira apa aja yang dibutuhin untuk ibadah onsite ini? Ingat ya teman-teman. Yang pertama adalah Alkitab. Kedua, jangan lupa ya bawa peralatan tulis pribadi. Yang ketiga jika dibutuhkan adalah alat mewarnai pribadi. Adik-adik, ketika datang ke sekolah minggu, pastikan untuk selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer. Adik-adik, pastikan juga ketika mengobrol dengan teman di dalam kelas untuk selalu memakai masker. Jangan lupa ya untuk menjaga jarak. Nah, begitu adik-adik. Hal-hal yang perlu kamu lakukan dan jangan dilakukan ketika mengikuti sekolah minggu onsite. Adik-adik, sekolah minggu dan guru sekolah minggu BKJ Bandung sudah nanti adik-adik di tanggal 29 Mei 2022 jam 8 pagi. Ingat ya, 29 Mei 2022 jam 8 pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat pagi, shalom adik-adik. Semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama mengucap syukur yuk untuk kesehatan yang sudah Tuhan kasih. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta
Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Sekarang kita akan kembali bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan yuk. Atas sukacita, atas kesehatan yang sudah Tuhan kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih juga Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kesehatan yang Engkau berikan juga kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami dari awal ibadah sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Mbak Natali ingin kembali mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu pujian lagi untuk menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari Mbak kembali mengajak adik-adik nyanyi bersama ya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Udah pada makan? Udah pada mandi? Udah dong, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Kita semua siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ayo adik-adik yang ada di rumah, kita mau siap-siap dulu, mau berdoa dulu bersama-sama. Ayo adik-adik menemui pimpin ya. Kita mau berdoa bersama. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mengucapkan syukur karena kami masih bisa bangun pagi, kami masih bisa menghirup udara segar. Tuhan Yesus, hari ini kami semangat sekali mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami, buka mata, telinga dan hati kami agar apa yang kami dengarkan hari ini firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dengan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap dong. Jadi, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Nah, adik-adik, suatu hari ada sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora ini penduduknya jahat-jahat adik-adik. Mereka lebih senang pergi ke pesta daripada pergi ke gereja. Mereka lebih senang berkelahi daripada saling mengasihi. Dan mereka lebih senang melawan orang tua
daripada menuruti perintah orang tua. Mereka semua pokoknya jahat-jahat ya adik-adik. Mereka melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Nah, adik-adik, tahu nggak gimana sih perasaan Tuhan Yesus? Ya jelas dong, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus kecewa sama penduduk di kota Sodom dan Gomora. Suatu hari, Tuhan Yesus ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora nih adik-adik. Tapi di dalam kota Sodom dan Gomora ada orang yang baik, orang yang lebih senang pergi ke gereja, orang yang senang mengasihi, dan orang yang senang menuruti perintah orang tua, taat pada orang tua, taat pada Tuhan. Siapakah dia? Ya, dia adalah Lot. Siapa ya Lot? Ya, Lot adalah keponakannya Abraham. Ada yang tahu kan Abraham itu cerita minggu lalu? Tahu dong, masih inget kan? Nah, waktu Abraham tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham berdoa kepada Tuhan. Ya, Abraham berdoa kepada Tuhan adik-adik. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 dan atau 10 orang benar di kota Sodom. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom. Mereka lalu menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu adik-adik. Nah, tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata, "Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti." Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini dari cerita tadi? Ya, hari ini kita mau belajar tentang taat. Gimana sih Mbak caranya menjadi taat? Taat itu berarti adik-adik patuh mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan perkataan Tuhan. Caranya ya dengan membaca Alkitab setiap hari. Kenapa harus baca Alkitab Mbak? Ya karena di dalam Alkitab ada hal-hal apa saja yang Tuhan sukai, hal apa saja yang tidak Tuhan sukai. Ada janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti tadi istrinya Lot tidak mendengarkan perintah Tuhan ya adik-adik. Istri Lot tetap melihat ke belakang, padahal sudah dilarang jangan melihat ke belakang. Dan istrinya Lot menjadi apa? Iya, menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita mau belajar mendengarkan perintah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan dengan cara membaca Alkitab dan taat sama Tuhan. Nah, minggu depan tanggal 29 Mei kita sudah ibadah langsung di gereja loh. Nah, adik-adik,
siapa yang udah gak sabar ketemu teman-temannya? Pasti dong, Mbak Nomi juga gak sabar mau ketemu sama adik-adik. Nah adik-adik, tayangan video firman ini mungkin adalah tayangan video firman online terakhir di YouTube, karena mulai minggu depan adik-adik sudah bisa untuk beribadah di sekolah minggu secara langsung. Oke, see you adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tadi gimana firman yang sudah diberikan oleh Mbak Nomi tentang lahirnya Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dari firman tadi kita bisa belajar bahwa setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita pasti Tuhan akan tepati, karena Tuhan gak pernah ingkar janjinya. Begitu pula janji yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat, dapat mengikuti sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan, kami berdoa semoga firman yang telah disampaikan kepada kami dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami hayati dan kami menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa kami yang dalam masa studinya, Tuhan tolong berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran Tuhan dalam masa belajar kami supaya kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi COVID-19 ini Tuhan. Semoga kami bisa tetap terus melakukan protokol kesehatan Tuhan untuk menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk program sekolah minggu nanti yang akan mulai dilaksanakan secara tatap langsung. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, sehingga programnya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami lagi di sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dalam masa kerjanya untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan tolong berkati dan berikan mereka kesehatan selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang telah menyiapkan masa sekolah minggu kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggunya lagi ya. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.